Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu anggota Irwansyah, Siti Anisa Mutakaroma, dan Sugeng Riyadi. Di sini kami akan memaparkan materi tentang hukum kontrak syariah atau akad. Baik, di sini saya pertama yaitu ingin menjelaskan tentang pengertian kontrak syariah. Jadi, kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kontrak merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi pihak yang berkepentingan. Pengertian kontrak atau akad umumnya diartikan sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat pada kerugian hukum tertentu. Menurut Iswahyudi A. Karim, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan objek transaksi harus halal menurut syariat. Tidak dapat ketidakjelasan atau gharar dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan. Para pihak tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Transaksi harus adil. Transaksi tidak mengandung unsur perjudian atau ma'isyir. Terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis atau naiji, dan tidak mengandung riba. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang dasar hukum akad, rukun, dan syarat akad. Pada dasar hukum akad ini terdiri dari 3, yaitu pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma ulama. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini terdapat dari Quran surah Al-Imran yang artinya bukan demikian, atau sebenarnya siapa yang menepati janji atau yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala lainnya, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya. Yang kedua yaitu hadis. Sesungguhnya aku tidak menyalahi janji dan tidak menahan utusan, yaitu kutipan dari hadis radhiyallahu Abu Dawud dan An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Selanjutnya yaitu ijma ulama. Pada ijma ulama ini, hukum akad menurut mazhab Hambali bebas dilakukan selama tidak ada hal-hal dilarang agama. Sedangkan mazhab Hanafi akad dilarang kecuali ada keadaan yang membuatnya untuk berakad kepada orang lain. Kemudian mazhab lainnya seperti Syafi'i juga tidak memperbolehkan akad apabila objeknya belum ada di hadapan pihak yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat kontrak syariah atau akad. Yang pertama yaitu para pihak yang membuat akad atau akidain. Dalam hal ini yaitu syaratnya yang pertama seorang yang mukallaf, yaitu orang yang telah memiliki peringkat tertentu sehingga dia dibebani kewajiban tertentu. Syarat yang kedua yaitu badan hukum. Dan rukun yang kedua yaitu pernyataan kehendak para pihak atau sihhat aqd. Ya, syaratnya yaitu jalaul mana, atau dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya. Yang kedua yaitu syaratnya tawafuk atau tathalbuk bainal ijab wal kabul, atau persesuaian antara ijab dan qabul.
Yang ketiga syaratnya yaitu jamul iradaini, ijab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing. Dan rukun yang ketiga yaitu objek akad. Dalam objek akad syaratnya yaitu halal menurut syara. Yang kedua yaitu bermanfaat, bukan merusak atau digunakan untuk merusak. Yang ketiga yaitu dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik. Yang keempat yaitu dapat diserahkan, terimakan atau benda dalam kekuasaan. Yang kelima yaitu dengan harga jelas. Rukun yang keempat yaitu tujuan akad atau maudu al-haq. Syarat-syaratnya yaitu baru ada pada saat dilaksanakan akad. Kedua yaitu berlangsung adanya hingga berakhirnya akad. Yang ketiga yaitu tujuan akad harus dibenarkan. Demikian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sugeng Riyadi. Ya, baik, di sini saya Sugeng Riyadi ingin menyampaikan pembahasan tentang asas-asas akad. Dalam hukum kontrak syariah, terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi dua asas, menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berikat hukum dan sifatnya umum. Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah sebagai berikut, yaitu asas ilahi atau asas tauhid. Yang kedua asas kebolehan. Yang ketiga asas keadilan. Yang keempat asas persamaan atau kesetaraan. Yang kelima asas kejujuran dan kebenaran. Yang keenam asas tertulis. Yang ketujuh asas iktikaf baik. Yang selanjutnya asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Kemudian asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah: 1. Asas konsensualisme atau asas kerelaan. 2. Asas kebebasan berkontrak. 3. Asas perjanjian itu mengikat. 4. Asas keseimbangan prestasi. 5. Asas kepastian hukum. 6. Asas kepribadian. Kemudian selanjutnya yaitu akibat dan batalnya akad. Suatu akad dipandang berakhir apabila sudah mencapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Akad berakhir dengan adanya fasakh, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad, atau infisak, yaitu pembatalan akad karena adanya sebab-sebab darurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ingkar janji dalam akad dan sanksinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ingkar janji dalam akad itu dan juga sanksi-sanksi yang didapat dari pengingkaran janji itu. Seseorang atau suatu pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya. Misalnya yang pertama, tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Misalnya dia itu berjanji melakukan ini tapi dia tidak melakukannya, itu dinamakan ingkar janji. Yang selanjutnya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai sebagaimana yang dijanjikan. Ini maksudnya dia itu melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi yang dilaksanakannya itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Yang berikutnya lagi, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Di sini dia itu melaksanakan apa yang dijanjikan, tapi dalam hal pelaksanaannya itu terlambat. Waktunya itu terlambat, tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ini misalnya dalam perjanjian itu tidak boleh melakukan A, tapi dia melakukan dalam perjanjian itu boleh melakukan A, tapi yang dilakukannya malah yang B. Maksudnya itu kan sudah menyalahi aturan dalam perjanjian. Nah, di sini saya menjelaskan sanksinya. Adapun sanksi yang diterima apabila mengingkari akad atau janji adalah pembayaran ganti rugi. Nah, pembayaran ganti rugi ini apabila pihak yang melakukan ingkar janji telah dinyatakan ingkar janji. Jadi pembayarnya ganti rugi ini baru bisa dibayarkan apabila pihak yang itu sudah pasti melakukan ingkar janji. Pembayaran ganti rugi ini sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Jadi pembayaran ganti rugi ini sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan atas pengingkaran dari seseorang tersebut terhadap akad atau perjanjian. Dalam hal ini kita tidak boleh mengambil kesempatan dalam situasi ini untuk keuntungan kita sendiri. Demikianlah penjelasan dari kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas dari kami. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.